Shalom, kita bertemu lagi dalam Biblical Learners Club episode yang ke-18, di mana kita akan membahas tentang manusia dan Taman Eden. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga yang pengasih dan penyayang, terima kasih masih ada kesempatan buat kami untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Engkau telah memberkati kami, umat Kristen di Indonesia, untuk punya kesempatan memberikan sumbangan, pemikiran, sehingga tercapai kesatuan pandang beberapa ortodoksi bagi kemuliaan nama-Mu. Sertai acara ini, urapikan dengan hikmat dan Roh Kudus, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kekasih, adalah satu kesempatan buat kita, umat Kristen Indonesia, bagaimana kita di antara dua ortodoksi yang besar itu untuk mencari satu jembatan penghubung bagi pemahaman yang lebih bermanfaat. Episode yang lalu kita sudah melihat bagaimana kita membaca Alkitab dengan cara yang sedikit berubah. Kita sudah belajar tentang kata pengantar. Hari ini kita akan belajar tentang bab pertama, yaitu penciptaan bumi dan manusia, yang sekarang kita akan melihat manusia di Taman Eden. Alkitab mengisahkan penciptaan Tuhan dan manusia dalam 6 hari yang ditutup dengan perayaan besar pada hari ke-7, seperti yang dikisahkan dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai Kejadian 2 ayat 4. Inilah pekerjaan Allah yang Maha Kuasa oleh anaknya yang memimpin para malaikat dalam melakukan pembentukan bumi dan manusia. Efesus 2 ayat 10. Tentunya hanya oleh iman kita dapat menerima kisah penciptaan itu. Allah yang maha besar, maha kuasa, mempercayakan kepada anaknya yang dipilihnya itu untuk melakukan pekerjaan bumi dan manusia. Disinilah kita mulai melihat peran anaknya yang diajak omong, diajak berbincang dalam Kejadian 1 ayat 26-27, yang kita harus jernihkan supaya kita bisa menjadi terang bagi dunia. Saudara-saudara kekasih, Allah yang Maha Kuasa itu sangat mencintai ketertiban dan keteraturan, sehingga semesta yang Dia ciptakan itu dijaga dalam harmoni dan keseimbangan yang kekal, absolut. Kalau kita melihat semua ciptaannya sampai hari ini, betapa teraturnya itu, maka dikatakan dalam Alkitab, langit menceritakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Dan tidak ada bayang-bayang perubahan di dalam pekerjaan tangannya. Yakub 1 ayat 17. Sampai hari ini kita masih menyaksikan kemuliaan Allah dalam keteraturan alam, sehingga dengan demikian manusia yang diberi kemampuan untuk membaca menemukan iptek dan hidup dengan kecerdasannya. Alam adalah Alkitab kedua yang bisa dibaca oleh manusia. Artinya
Allah sangat menghormati hukum yang sudah ditetapkan itu. Alkitab memang banyak mengisahkan kisah-kisah yang ajaib, mistik, supranatural yang manusia belum mampu menjelaskannya. Tetapi semua itu tidak berarti Allah tidak beraturan. Ada satu hal yang Allah menyatakan kepada kita untuk menunjukkan kesungguhannya menghormati aturan itu. Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan terlebih dulu kepada para hambanya, para nabi. Amos 3 ayat 7. Artinya Allah akan memberitahu rencananya, aturannya, baru itu dijalankan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tahu aturan itu. Inilah yang disebut roh nubuat, yang kita akan lihat dan sadari kebenarannya setelah yang dikatakan dalam firman Tuhan itu terjadi. Maka benarlah firman Tuhan berkata, tidak ada hukum, tidak ada pelanggaran. Roma 4 ayat 15. Jadi tidak ada dosa kalau belum ada peraturan. Ya, inilah yang harus kita pahami. Allah tidak mungkin menghukum ciptaannya sebelum peraturan itu dinyatakan. Sebaliknya, manusia yang sudah tidak paham akan kemuliaan Allah dan kasih Allah itu membaca terbalik. Ada hukum untuk dilanggar. Inilah yang membuat kita ini bertambah ruwet dalam kehidupan. Manusia kehilangan kejujuran. Manusia diciptakan jujur. Inilah yang harus dipahami untuk membaca kitab suci. Dalam kehidupan manusia, kita diberi kesempatan untuk menjadi orang hebat. Banyak orang hebat melakukan pekerjaan besar dan membangun pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang luar biasa. Ada 7 keajaiban dunia yang sukar sekali dipahami. Borobudur, menara Pisa yang bisa miring, tembok besar Cina yang ribuan kilometer. Pertanyaannya, bagaimana manusia yang cerdas itu melakukannya? Manusia melakukannya dengan 2 langkah. Yang pertama, manusia pasti merencanakan dulu. Inilah tahap perencanaan. Kalau di dalam istilah proyek, perhitungan kalkulasi sampai ke blueprint atau cetak biru. Tahap kedua, melaksanakan proyek itu dengan teliti menurut prosedur, dengan pengawasan, dengan uji kualitas, sehingga proyek itu menjadi kebanggaan dan kemuliaan. Pertanyaannya, apakah Allah yang kita percaya menciptakan langit dan bumi dan manusia juga melakukan hal yang sama? Atau dibalik, apakah kecerdasan manusia itu adalah kecerdasan yang diberikan Allah sesuai dengan apa yang dia lakukan? Saudara-saudara kekasih, marilah kita melihat bagaimana Allah menciptakan, memelihara, dan mewujudkan rencananya. Sebagaimana kebijakan dan hikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Dalam pekerjaan manusia, dalam proyek, seringkali ada satu hal yang menyedihkan. Antara yang dipikir dan direncanakan dengan apa yang dilakukan, ada gap.
das Sein, das Sollen, itu manusia. Mari kita lihat apakah Allah juga mengalami hal semacam itu. Sehingga kalau kita memahaminya, kita akan bisa menjawab. Banyak pertanyaan teologis yang kita tidak bisa jawab sekarang ini. Kenapa Allah yang baik menciptakan manusia berdosa? Kenapa ada kejahatan dan sebagainya? Saudaraku, marilah kita mulai dengan bagian kedua yang kita bahas, yaitu penciptaan bumi dan manusia, sub bagian manusia dan Taman Eden. Setelah Allah menciptakan bumi dan manusia sebagaimana diceritakan dalam 6 hari dan berhenti pada hari ke-7, maka dikatakan dalam ayat Alkitab selanjutnya, maka Allah menyiapkan atau membangun satu taman, itu disebut Taman Eden, kemudian di sebelah timur, di mana ditumbuhkanlah segala buah pohon yang baik dan sedap untuk dimakan dan dilihat. Dan di tengahnya dikatakan oleh Allah, ditumbuhkan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tampak rencana Allah sangat jelas. Di dalam taman itu dikisahkan satu set plan yang indah. Adanya satu sungai yang bercabang 4. Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Sehingga dengan demikian pastilah taman itu subur, hijau, dan sangat menyegarkan. Kalau kita perhatikan dalam proses ini, nampak sekali perencanaan yang matang bagi kebutuhan manusia yang akan diciptakan kemudian. Dengan kata lain, ini sudah disiapkan Allah sebelum manusia diciptakan. Kalau di dalam tulisan sebelumnya tentang 7 hari, ini dijadikan pada hari ke-6, hari ke-5, sebelum manusia dijadikan pada hari ke-6. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 6 dan 7. Setelah semua siap, barulah manusia dan makhluk-makhluk bumi di darat diciptakan. Mereka dibentuk dari debu tanah, kemudian mengikat udara dengan bantuan cairan. Dan ini sangat logis. Kalau Anda membuat patung, membuat maket, maka kamu harus membentuk tanah itu. Dibentuk dulu, dihaluskan, lalu dikasih air untuk dibentuk. Sebab tanah kalau tidak dikasih air tidak bisa dibentuk. Jadi kita melihat pola keteraturan Allah yang luar biasa itu. Maka terbentuklah makhluk materi dari debu tanah dan napas hidup. Artinya debu tanah yang bisa mengikat udara berkeliling sampai ke seluruh tubuhnya jadi hidup. Sebab kalau debu tanah tanpa air, ini namanya patung dan tidak bisa hidup. Tapi kalau air tanpa debu tanah, ini udara. Jadi 2 unsur itu disatukan, 3 unsur bumi, air, tanah, dan udara disatukan dengan kuasa. Jadilah makhluk hidup. Makhluk itu adalah makhluk materi. Apa artinya? Makhluk yang dari debu tanah itu pastilah terbatas tempat, waktu, dan keadaan. Sangat ilmiah. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka kita akan melihat benarnya firman Tuhan
Kejadian 1 ayat 26-27 ketika dikatakan marilah kita membentuk manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi memang itu gambar dan rupa. Jadi kita bisa bayangkan, katakan itulah patung atau miniatur daripada Allah yang nyata dalam materi. Saudara-saudara kekasih, lalu apa yang dikatakan setelah itu? Dalam kejadian 1 ayat 26-28 dikatakan, ayat 28, maka Allah memberi kuasa kepada manusia untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Nah, bagaimana Allah memberikan kuasa itu? Maka Allah memberikan kepada manusia apa yang namanya kecerdasan, kemampuan daya cipta rasa dan karsa yang menghasilkan daya imajinasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Ini kuasa. Allah juga memberi kuasa kepada binatang-binatang atau makhluk-makhluk bumi lain, tapi tidak untuk menguasai. Untuk menguasai, manusia harus lebih dari yang dikuasai. Ini logika yang nalar. Nah, setelah itu terjadi, manusia yang terdiri debu tanah dan napas itu dijaga oleh Tuhan dan satu hukum hidup yang baru. Manusia tidak sama dengan malaikat yang makhluk roh yang bisa hidup kekal. Debu tanah itu terbatas tempat, waktu, dan keadaan. Artinya semua makhluk bumi secara umum pasti mengalami proses terbatas tempat, waktu, dan keadaan dalam satu hukum dialektika yang disebut tumbuh, berkembang, dan tiada. Untuk itu manusia harus dipelihara dengan hukum makan, minum, dan berketurunan. Sehingga dengan demikian mereka tetap akan terjaga eksis dengan proses yang dialektis. Nah, manusia sebagai yang diciptakan debu tanah dan napas hidup itu juga di bawah hukum itu. Tetapi manusia sendirian. Sedangkan binatang lain sudah tercipta dalam keadaan berpasangan supaya berkembang biak. Bagaimana Allah yang maha tahu itu, yang maha kuasa itu, memberikan dispensasi kepada manusia supaya manusia tidak jatuh sepenuhnya di bawah hukum naluri, lahir, berkembang, mati. Maka kepada manusia diberi makanan tambahan, buah kehidupan yang tidak boleh dimakan oleh makhluk lain. Untuk apa? Supaya manusia yang terbatas itu diberi kemampuan untuk mengisi kembali energi yang ada dalam dirinya. Kalau sekarang kita punya handphone, baterainya habis, itu dicas kembali. Jadi manusia diistimewakan, dibentuk dalam bentuk rechargeable. Sangat nalar, luar biasa. Kalau kita mau mendalami Alkitab dengan berpikir, inilah yang kita mau coba belajar, iman yang berpikir itu. Kemudian Allah juga melihat manusia yang terbatas tempat, waktu, dan keadaan dengan kuasa dan keinginan dan tidak terbatas. Apalagi sekarang ditambah sudah dikasih makan buah kehidupan sehingga dia tidak di bawah hukum naluriah, bisa berbuat salah. Kalau dia berbuat salah, rusaklah semua semesta alam ini. Maka Allah juga menumbuhkan pohon lain untuk membatasi manusia di dalam kontrol dirinya, supaya manusia menghargai harmoni Allah. Manusia menghargai hak dan kewajibannya
hubungannya dengan alam, hubungannya dengan sesama makhluk bumi. Ini namanya pembatasan otomatis yang ada dalam diri manusia. Ini namanya kebebasan dan kuasa yang diberikan Allah sepenuhnya kepada manusia untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Maka ditumbuhkanlah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Apa artinya? Manusia harus bisa ngerti melihat pohon itu. Batasnya ini. Untuk menjaga hubungan yang baik, harmoni dengan Allah dan alam, dia harus taat pada hukum. Tetapi kalau manusia salah, baik karena kesalahannya maupun karena ketidaktahuannya atau keinginannya, bagaimana kalau terjadi? Karena itu mungkin. Maka jawabannya harus ada kejujuran. Maka dikatakan Allah menciptakan manusia jujur. Dan kalau manusia salah, mengaku salahnya jujur, Allah akan memperbaikinya. Pasti ada proses perbaikan yang menyakitkan. Firman Tuhan berkata dengan jelas dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa mengaku dosanya, Allah setia dan adil, maka dia akan dibenarkan. Jadi sebenarnya manusia sudah diberi kemampuan untuk melihat batas itu dengan kejujuran. Kalau toh salah, masih dikasih jalan kembali dengan kejujuran. Inilah makna daripada penempatan manusia dan adanya buah pengetahuan baik dan jahat dalam taman itu. Kemudian apa yang terjadi? Allah menunjukkan kuasanya bagaimana Adam berkuasa atas bumi. Maka dipanggillah semua binatang yang dibentuk datang berpasangan menghadap Adam. Tuk, 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 tuk. Untuk apa? Untuk diberi nama dan ditempatkan di tempat sehingga mereka hidup harmoni di bumi ini. Jadi dari pelajaran ini kita bisa melihat yang lebih berkuasa akan memberi nama kepada yang kurang berkuasa. Di sini kita akan melihat catatan teologis. Kalau dewa-dewa, Allah-Allah yang diberi nama oleh manusia setelah jatuh dalam dosa, kita tahu sekarang bahwa itu ciptaan manusia. Jadi kalau ada orang pintar berkata, Karen Armstrong misalnya, manusia yang menciptakan Allah, tidak salah. Tapi bukan Allah yang kita sembah ini. Allah yang diciptakan manusia diberi nama oleh manusia. Dia lebih rendah. Tapi Allah kita tidak diberi nama oleh manusia. Dia punya nama sendiri. Dia memperkenalkan namanya sendiri. Kita akan pelajari pada tahap berikutnya. Saudara-saudara kekasih, ada beberapa catatan yang kita harus lihat sekarang ini. Kalau kita melihat dalam periode episode kemarin, Allah menciptakan dalam 7 hari, maka dikatakan pagi dan petang. Artinya 24 jam. Dan menurut ortodoksi Yahudi yang literal, konkret, maka ada tafsir yang mengatakan itu memang 7 hari diciptakannya. Meskipun dalam Alkitab juga ada tersirat kata lain yang dikatakan bahwa 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Bilangan 14 ayat 34. Bahkan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 2 Petrus 3 ayat 18. Tapi ini adalah penjelasan yang berbeda. Tetapi bagi ortodoksi Kristen yang dengan imajinasi dan metafisikanya
sangat gampang. Itu hitungan Tuhan dan kita berbeda. Sahabat saya Bante Damakaro Mahatera menceritakan bagaimana alam dewa itu 50.000 tahun sama dengan satu hari di sini. Bayangkan. Ini imajinasi, kita tidak bicara tentang itu. Tetapi dari catatan 7 hari ini, kecerdasan kita, akal sehat kita berpikir, bolehkah kalau kita berbicara Kejadian 1 ayat 3 sampai Kejadian 2 ayat 4, di mana penciptaan bumi manusia 7 hari itu adalah tahap perencanaan. Itu adalah blueprint yang didiskusikan antara Allah dengan anak Allah, yang kemudian dilaksanakan di bumi, mulai dengan penciptaan manusia di Eden dan seterusnya. Ini sebuah pemikiran, belum tentu benar, tetapi juga belum tentu salah, karena ini pemikiran. Ini mengasah kecerdasan kita untuk berpikir, iman yang berpikir itu sebagai satu cara untuk menjawab kepada ilmuwan-ilmuwan yang membutuhkan pembuktian. Saya kira ini hanya sebuah gagasan. Saudara-saudara kekasih, setelah manusia menjalankan tugas, ada catatan sekarang. Dilihatnya manusia seorang diri itu tidak baik. Maka Allah memberikan Adam tidur yang nyenyak. Dan dari tidur yang nyenyak itu diambillah tulang rusuknya, dibangunlah seorang perempuan untuk menjadi penolong dan pasangannya. Dulu kita berpikir ini cerita dongeng, tetapi sekarang kita yang hidup di era modern melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Allah, dalam hal ini oleh anak Allah, membangun manusia lain dari tulang rusuk, ditiru oleh manusia dengan cloning. Saudara lihat, apa yang dulu dianggap mitos, Alkitab itu mitos, sekarang diwujudkan. Manusia membuat cloning. Bagaimana domba, doli namanya, yang tidak ada jantannya, diambil epitel di dekat putingnya, kemudian dimasukkan ke dalam rahimnya sendiri, dan jadilah anak doli yang kembar persis, plek. Ternyata bisa. Nah, kalau manusia bisa, apakah kita meragukan anak Allah dengan kuasanya membuat cloning? Di sini Alkitab berhadapan dengan teori evolusi yang katanya berubahlah dari sel satu, sel banyak, ikan, amfibi, reptil, mamalia, primata. Tetapi dari ilmu cloning yang kita dapati di zaman modern ini, terbukti bahwa tidak ada lompatan gen atau DNA. Meskipun mirip orang hutan dan manusia, DNA nomornya berbeda. Maka manusia membuat peta hidup atau genom. Saudaraku, nampaknya Alkitab tidak bicara tentang mitos. Tapi kalau kita belum tahu, itu mistik namanya. Karena kita belum tahu, pada saatnya Allah akan memberitahu. Itu yang pertama, dari catatan tentang bagaimana perempuan dijadikan. Yang kedua, kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26-28 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Sudah laki-laki dan perempuan. Tapi dalam Kejadian 2 ayat 5 dan seterusnya dikatakan manusia itu sendirian.
Nah, ini yang saya katakan ada selisih antara blueprint dengan pelaksanaannya. Jadi saya lebih cenderung untuk mengatakan Kejadian 1 ayat 3 sampai Kejadian 2 ayat 4 itu adalah blueprint, perancangan, di mana Allah memberikan gambarannya, rancangannya, memberikan hikmat kepada anak Allah. Itu yang saya katakan sangat cocok dengan Amsal 8 ayat 22. Akulah hikmat, aku bersama Allah pada waktu Allah menggaris bumi, menggambar gunung. Ini yang 7 hari itu adalah menjelaskan sampai mudeng, supaya kepala proyek itu mengerti betapa rumitnya Allah yang dahsyat dan anak Allah yang hebat itu pun untuk mendengar rancangan itu butuh 1 hari untuk tiap tahap. Jangan sepelekan. Ini sangat dalam dan sangat ilmiah. Yang ketiga, sudah kita katakan tadi, dengan penemuan cloning, dengan Alkitab berkata membelah manusia jadi 2 lewat tulang rusuknya, ilmu kesehatan sudah menunjukkan adanya pembelahan sel dalam kehidupan. Saudaraku, mari kita berpikir sehingga kita mengetahui bahwa rancangan Allah bukan tidak beraturan, bahwa rancangan Allah tetap dan benar adanya. Inilah yang sedang kita uji supaya iman kita tidak goyah. Saudaraku yang kekasih, Adam dan Hawa menjadi pasangan yang serasi. Mereka berdua bekerja sama, saling tolong dengan kasih, menjaga dan memelihara alam, menjaga dan memelihara Taman Eden dengan baik. Kita tidak tahu berapa lama Adam dan Hawa ada di Taman Eden itu. Tapi kita tahu, sesuai dengan harapan iman, satu saat kita akan kembali untuk hidup di Taman Eden yang lebih indah di dunia baru dan langit baru. Saudaraku, inilah iman kita. Tetapi satu iman yang tidak cuma asal percaya sehingga kita goyah menghadapi tantangan iptek, tapi satu iman yang suka berpikir, iman yang berpikir, yang sanggup menghadapi tantangan iptek. Kita akan lanjutkan dalam episode yang akan datang. Tuhan memberkati.